cobaan dunia ini. Satu ku pinta, pulihkan negeri ini. Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita untuk belajar sedikit dari firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 17 hingga 22. Saudara-saudari, bangsa Israel dikenali sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada mereka dan memimpin mereka untuk berjalan dalam kehendak-Nya. Bangsa Israel ini dibentuk dengan hukum dari firman Tuhan. Mereka harus hidup melakukannya dengan setia. Tuhan juga mengangkat satu suku dalam bangsa Israel yang akan menjadi imam dan melayani di rumah Tuhan, yaitu suku Lewi. Sebelum diperintah oleh raja, bangsa Israel ini dipimpin oleh hakim, nabi, dan imam. Dalam teks 1 Samuel pasal 4 ayat 1 hingga 22. Teks ini merupakan suatu bahagian cerita bagaimana bangsa Israel dikalahkan dalam peperangan oleh bangsa Filistin. Tabut Allah dirampas dan kedua-dua anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, telah tewas di dalam perang tersebut. Di dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 17 hingga 21. Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula, kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu, bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut, lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Saudara-saudari, apakah penyebab kekalahan Israel ketika itu? Di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 12 hingga 14, Tuhan mengatakan kepada Samuel tentang hukuman yang akan diterima oleh Imam Eli dan keluarganya. Firman Tuhan di dalam teks tersebut mengatakan, "Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Kita perhatikan dari firman Tuhan ini, Eli dan anak-anaknya telah berdosa di hadapan Tuhan. Anak-anak Eli langsung tidak memperhatikan firman Tuhan. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 11 hingga 17, Hofni dan Pinehas memandang rendah korban untuk Tuhan. Dosa Eli adalah sebagai bapak dan juga imam. Dia tidak tegas dan tidak memarahi anak-anaknya. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 22 hingga 24.
Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran." Eli memang menegur anak-anaknya, tetapi dia tidak tegas dan tidak memarahi mereka. Dia tidak tegas terhadap anak-anaknya. Dia gagal sebagai seorang bapa untuk mendidik anak-anaknya. Sebagai anak-anak imam, bahkan sebagai orang yang diangkat sebagai imam, Hofni dan Pinehas gagal melaksanakan tugas mereka untuk memimpin bangsa Israel mengikuti jalan Tuhan. Ketika berlaku perang di antara bangsa Israel dan Filistin, sekalipun tabut Allah dibawa ke perkemahan dekat pertempuran, itu tidak ada hasilnya. Dalam ayat 5 dikatakan, segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Saudara-saudari, sekalipun mereka bersorak sehingga bumi bergetar, mereka tetap dikalahkan oleh tentara bangsa Filistin. Jika kita mengingat kembali, ketika Yosua memimpin bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko, yang mana ketika itu tabut perjanjian turut dibawa, maka pada hari ke-7 ketika bangsa Israel bersorak, kota Yeriko runtuh, raja dan rakyatnya dikalahkan. Apa yang membezakan dua peristiwa ini? Mengapa bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua ketika itu menang, dan mengapa pula bangsa yang dipimpin oleh Hofni dan Pinehas untuk berperang telah dikalahkan? Apa yang membezakan dua peristiwa ini? Yosua takut akan Tuhan, dan dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia sangat menghormati Tuhan. Sementara Hofni dan Pinehas berlaku jahat di mata Tuhan. Mereka tidak menghormati, bahkan mereka merendah-rendahkan korban yang sepatutnya mereka persembahkan kepada Tuhan dengan penuh pengabdian. Imam Eli pula berdosa karena lebih menghormati anak-anaknya. Dia lebih menghormati anak-anaknya lebih daripada Tuhan. Hofni dan Pinehas hanya memakai nama Tuhan, tetapi tidak menghormati Tuhan. Mereka tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka berpikir kalau ada tabut Tuhan, pastilah mereka akan menang. Mereka menganggap tabut Tuhan itu sebagai alat sahaja. Dalam arti kata lain, hanya seperti azimat. Mereka menggunakan tabut Tuhan itu sebagai alat, tetapi mereka tidak menghormati Tuhan. Sama halnya dengan orang-orang Kristen yang memakai tanda salib di kalung, dilekat di rumah, atau di mana sahaja. Semua tanda itu tidak ada artinya jika kita tidak hidup takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Nya. Saudara-saudari, bagaimana pula dengan kita? Sebagai gembala atau sebagai pemimpin bagi umat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah melakukan tugas kita sebagai pemimpin rohani umat Tuhan dengan setia dan takut akan Tuhan? Atau apakah kita hanya mengambil kesempatan terhadap kedudukan kita sahaja? Sebagai umat yang menyebut diri pengikut Kristus, apakah kita sungguh-sungguh hidup menyembah Tuhan atau hanya menganggap Tuhan sebagai azimat? Dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan,
karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudari, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di dalam Yesus, kita diampuni dan diberi kebenaran untuk mengalami kemuliaan Allah. Mari kita merenungkan dan menyelidiki diri kita. Mari mempersilakan Roh Kudus Tuhan untuk masuk dan memerintah dalam hidup kita sebagai Raja kemuliaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami jika Engkau melihat bahwa keadaan kami seperti Ikabod, yaitu telah lenyap kemuliaan Tuhan dari hidup kami karena sikap dan kedegilan kami yang cenderung mencari kepuasan dan hiburan diri. Ampuni kami Tuhan jika tanpa sadar ketika kami mau bersukaria di dalam aktiviti kami, termasuklah yang kami pikir aktiviti gereja, kami lalai dan lupa untuk menghormati rumah Tuhan, sehingga cara ibadah kami di gereja bukan lagi mengarah kepada penyanjungan yang murni terhadap Tuhan, tetapi lebih kepada mau bersukaria untuk kepuasan daging. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami tanpa sadar kemuliaan Tuhan telah meninggalkan kami. Ampuni kami, ampuni keluarga kami, ampuni gereja-Mu dan belas kasihanilah kami. Kami mohon agar air surgawi mengalir membasahi setiap hati kami, sehingga kami bangkit di dalam pertobatan dan pemulihan rohani di hadapan Tuhan. Pulihkan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.